Jualan nggak, Muat? Enggak sih, Kok nggak jualan? Kenapa? nggak ada telurnya. Ya ada masalah kalau di rumah Maksudnya? uang itu hilang. Bagaimana, Muat, untuk sekolahnya? Kemungkinan soal sekolah kayaknya nggak dulu, Pak. Ya dari kecil saya kurang kasih sayang dari ibu. Udah berapa lama jualan telur asin ini? Udah lama sih. Nggak sekolah? Enggak. Sekolah kamu sampai apa? Kelas 6 SD. Ibu bapak kamu nggak menyekolahkan gitu atau bagaimana? Nyekolahkan sih. Tapi ya gimana? Sama ibu aja jauh. Ibu kamu di Cilegon. Iya. Bapak? Bapak nggak tahu di mana. Ya dari kecil nggak tahu bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar rasa. Di hari kedua di bulan Ramadan ini, kita mengundang saudara Muat yang tempo hari pernah kita tayangkan videonya. Pada saat itu, Muat mengungkap kisah hidupnya yang begitu miris. Ditinggal bapak pada saat usia masih 2 tahun dan hingga sekarang tidak tahu keberadaan bapaknya entah di mana. Seiring waktu berjalan, kemudian sang mama menikah lagi dan Muat tinggal bersama sang nenek. Selang beberapa saat, kemudian Muat diajak oleh sang mama ke rumah suami barunya, ikut tinggal bareng. Pada saat bersama nenek dia sekolah dan pindah bersama mamahnya ke Cilegon, Muat tidak disekolahkan di sana. Hingga akhirnya Muat tidak bersekolah. Dan saat itu Muat membantu sang mama dalam perekonomian keluarga, yaitu dengan bekerja di pecel lele, bekerja di sop kambing, dan yang lain-lainnya. Hingga akhirnya Muat beranjak dewasa tanpa mendapatkan ijazah SD. Bahkan ijazah SD pun Muat tidak mempunyai. Kemudian pada saat wawancara tersebut, kami Detik Asa menawarkan agar Muat ikut sekolah paket A untuk mendapatkan ijazah SD. Karena harapan kita Muat ini mendapatkan ilmu dan mendapatkan ijazah. Setelah paket C dilanjutkan ke paket B dan ke paket A. Alhamdulillah pada saat itu ada beberapa donasi dari teman-teman Detik Asa yang menyumbang untuk Muat agar Muat bisa bersekolah. Nah, hari ini kita mengundang Muat kembali. Akan kita sampaikan niat baik ini. Langsung aja kita ngobrol bersama Muat. Ya, Muat, gimana kabarnya Muat? Alhamdulillah baik. Baik. Puasa nggak Muat? Puasa. Puasa ya. Selama bulan puasa ini, jualan nggak Muat? Enggak sih, Kok nggak jualan? Kenapa? nggak ada telurnya. Maksudnya nggak ada yang jual telur bahannya atau bagaimana? Banyak yang jual tapi harganya semakin tinggi. Oh, jadi karena momen puasa ini, jadi harga telur mentah itu tinggi ya? Iya. Tadinya berapa? Tadi sekitaran 3.000-an. 3.000, sekarang Sekarang 32. 3.200. Satu telur mentah itu? Iya. Oh, jauh sekali naiknya ya. Iya. Kalau dijual dalam keadaan sudah matang menjadi telur asin, Muat bisa menjual dengan harga berapa? Setidaknya 4.000 tapi sekarang nggak mungkin 4.000. Harus dinaikin ya? Iya. Tapi kalau dinaikin juga dilema juga ya? Iya, dilema. Dilema juga.
Di satu sisi kalau dijual 4.000, maka kamu hanya mendapatkan keuntungan 700 perak. Iya. 700 perak itu kotor. Belum lagi biaya proses pembuatan telur asinnya, ya. Kemudian jasa kita menjual hanya 700 perak. Kecil sekali ya keuntungannya ya. Iya. Nah, ketika dinaikin, dengan misalnya kamu jual 4,5, takutnya konsumennya juga kaget dan nggak terima juga ya dijual 4,5. Iya. Padahal memang kondisinya bahan itu lagi mahal. Oh ya teman-teman, jadi Muad ini sehari-hari bekerja menjual telur asin karena memang nggak ada pekerjaan yang lain. Muad menjajakan telur asin ini dari rumah ke rumah. Telur asin ini dibuat oleh sang nenek dan tugasnya Muad menjualkan telur asin. Nah, dari penjualan telur asin ini biasanya Muad mengambil keuntungan 1.000 perak ya. Iya. Muad mengambil keuntungan 1.000 perak. Tetapi dengan kondisi sekarang ini rasanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Seperti hari-hari kemarin dapat lebih keuntungannya, tetapi sekarang nggak bisa Muad ya. Iya. Nah, akhirnya Muad nggak bisa membeli bahannya, membeli telur mentahnya. Iya. Atau bagaimana? Ya kemungkinan kayak gitu nggak bisa beli bahannya. Tapi dengan modal-modal yang sebelumnya atau bagaimana, habis atau gimana? Sebelumnya habis. Ya ada masalah kalau di rumah. Maksudnya? Uang itu hilang. Uangnya hilang. Iya. Uang modal telur asin ini hilang. Iya. Kok bisa hilang? Nggak tahu. Nenek di rumah ditaruh di dompet tiba-tiba hilang. Berapa uangnya hilang? Uang modal itu Berapa? sekitar 750-an. 750 hilang. Iya. Terus akhirnya nggak bisa membeli bahan lagi ya untuk membuat telur asin lagi. Iya. Gitu. Ya mudah-mudahan Muad di momen Lebaran ini ada rezeki buat kamu ya, Insya Allah ya. Iya. Mudah-mudahan ada rezeki, ada jalan, meskipun kamu nggak ada modal lagi dan nggak bisa berjualan telur asin lagi, Insya Allah ada jalan lain ya. Mudah-mudahan aja dari melalui tayangan ini ada yang butuh karyawan dan bisa menghubungi kami kan. Kemudian kita sampaikan ke Muad kalau jika Muadnya bersedia menjadi penjaga dagangan, penjaga toko, bisa Muad ya. Mau ya? Iya. Mau. Jadi gini Muad, tempo hari kita kan open donasi ya. Iya. Kita open donasi, yang mana judul open donasi itu adalah membantu saudara Muad untuk masuk sekolah paket A, yang dalam hal ini untuk mengambil ijazah SD. Alhamdulillah ada yang berdonasi untuk Muad. Nah, sebelumnya saya akan tanya Muad dulu nih. Ini Muad kemarin kan katanya bersedia untuk sekolah paket. Iya. Nah, ini saya sampaikan lagi ke Muad ini. Bagaimana Muad untuk sekolahnya? Kemungkinan soal sekolah kayaknya nggak dulu Pak. Kenapa? Soalnya masih mending jualan apa gitu. Kalau sekolah nggak mungkin lagi. Nggak mungkinnya alasannya kenapa nih nggak mungkin? Mungkin umur saya yang beranjak, jadi nggak mungkin. Oh, kamu merasa umurnya sudah dewasa gitu ya? Iya. Diperhitungkan nanti kalau ambil sekolah paket A sekian tahun, paket B sekian tahun, paket C sekian tahun. Kemudian ketika selesai paket A atau ijazah SMA, sekolah SMA, umur kamu sudah dewasa. Iya. Ya, jadi untuk mencari pekerjaan udah harus dari nol lagi. Iya. Nah, maksud kamu ingin memulai usaha dari sekarang gitu. Iya. Tapi kan sekolah itu kan penting Muad. Kita kan butuh pendidikan. Ya kalau misalnya sekolah dari umur segini, misalnya kalau dapat ijazah SMA, kemungkinan kerja juga susah dari umur segitu. Tapi nggak nyesal nanti kamu nggak sekolah gitu. Padahal ini ada kesempatan kamu untuk bersekolah. Ya kalau emang rezeki ntar juga ada ya memutuskan untuk ngurungin.
Oh, diurungkan dulu. Iya. Jadi maunya apa nih? Nah, kalau nggak sekolah, apa rencana Muat? Rencananya mau jualan lagi sih. Mau lanjut jualan aja? Sudah bulat keputusannya untuk usaha aja? Insya Allah sudah. Sudah. Nah, kira-kira nih, Muat mau usaha apa ini sekarang ini di momen Lebaran ini? Ya menjual takjil aja kayaknya. Oh, jualan takjil. Jualan takjil. Sudah ada perencanaannya atau bagaimana? Sudah dari awal puasa. Oh, dari awal puasa sudah memikirkan itu. Iya. Sudah sepengetahuan nenek juga. Iya sudah. Udah ada nenek sama nenek berarti ya. Iya. Gitu. Dan tempat-tempatnya, sarananya semua sudah ada. Sudah ada ya. Mudah-mudahan usahanya Muat bisa berjalan lancar ya, mendapatkan rezeki. Amin. Di bulan puasa ini, sehingga Muat bisa mengumpulkan uang untuk modalnya ya. Siapa tahu kedepannya mau merintis, mau berjualan telur asin lagi, Muat bisa punya modal lagi, punya modal yang lebih. Ya teman-teman, kita tidak bisa memaksakan keinginan kita. Kami Detik Asa sebenarnya sudah memberikan motivasi untuk saudara Muat agar Muat ikut sekolah paket. Karena bagaimanapun juga pendidikan itu penting, karena itulah bekal untuk hari esok. Tetapi sangat disayangkan Muat lebih memilih usaha ketimbang sekolah. Tentunya Muat memilih itu tentu dia sudah punya alasan. Seperti di pembicaraan sebelumnya, bahwa dia merasa umurnya sudah lanjut dan tidak memungkinkan lagi untuk sekolah, untuk belajar. Karena yang dia inginkan sekarang ini hanyalah usaha, mendapatkan uang dan mendapatkan modal buat memperbesar usahanya. Nah, kita tidak kuasa untuk melarang itu semua, karena yang akan menjalani adalah Muat, bukan kami. Kami hanyalah membantu, mensupport, dan mendanai. Tetapi semua itu yang akan menjalankan Muat. Ketika saya memaksa, ketika kami memaksa, kalau Muatnya sendiri tidak sehatinya, tidak sepenuh hati, ini juga akan percuma. Nah, kemungkinan, mohon maaf teman-teman, dengan terpaksa kami harus mengurungkan niat lagi nih untuk menyekolahkan Muat, karena memang itu pilihan dia, itu keputusan Muat. Sekarang kita tanya lagi nih, kita pastikan lagi. Nah, Muat, gimana Muat? Sudah dipikirkan bulat-bulat, sudah dipikirkan matang-matang? Karena pendidikan penting loh. Ya penting, tapi kehidupan juga lebih penting. Oh gitu? Iya. Menurut kamu seperti itu ya? Iya. Kehidupan juga lebih penting? Iya. Gitu. Ya, ini sudah sangat tegas disampaikan oleh Muat bahwa dia hanya ingin usaha, tidak mau sekolah. Kita sudah berupaya membujuk Muat untuk bersekolah, tetapi Muat betul-betul hanya ingin berjualan. Insya Allah mudah-mudahan dengan berjualan ini membukakan pintu rezeki buat Muat. Insya Allah Muat bisa sukses dalam berjualannya. Ya, terakhir kamu bercerita ke saya tentang mamahnya yang tinggal di Cilegon. Iya. Ya, semenjak itu kamu sudah bertemu lagi dengan mamahnya? Semenjak itu belum. Belum? Iya. Kamu nggak ke sana? Enggak. Seperti apa hubungan kamu bersama mamahnya? Ya ada jarak gitu. Ada jarak? Iya. Mamanya suka pernah nelpon kamu atau bagaimana? Nelpon setiap hari. Apa aja yang dibicarakan itu sama mamanya? Ada nggak? Maksudnya rencana-rencana mamahnya, misalnya Muat kamu begini aja, atau kamu harus sekolah, atau apapun itu. Pernah nggak beliau menyarankan, memberikan nasihat-nasihat ke kamu? Malah nggak, sebaliknya. Maksudnya? Malah sebaliknya dia yang ngejelek-jelekin saya. Oh, Iya. kok gitu? Iya. Dia jelekin gimana? Ya ke orang tua nggak mungkin kayak gitu kepada anaknya. Kalau soal masalah itu ya untuk saya sendiri aja. Gitu.
iya. Jadi untuk masalahnya ya nggak mungkin kamu sampaikan di sini ya. Iya. Tetapi intinya antara kamu dan mama tuh ada jarak. Iya. Ya meskipun ada komunikasi, tetapi tidak ini ya, tidak sinkron ya, hati kamu dengan hati dia. Tapi untuk kehidupan sehari-hari, membantu kehidupan sehari-hari, misalnya buat jajan, buat makan, apakah mamanya suka membantu kamu? Enggak. Nggak pernah? Dia nggak pernah ngantarin, ngirim uang atau bagaimana ke kamu, ke anaknya? Enggak pernah. Nggak pernah sama sekali? Malah sebaliknya. Gimana itu? Dia minta ke saya. Hah? Tapi sedangkan saya nggak ada punya uang. Mamanya minta uang ke kamu? Iya. Minta apa-apa ke saya. Terus kamu bilang apa? Ya emang lagi nggak ada gitu ya, bilang nggak ada. Terus kenapa dia minta ke kamu, alasannya apa? Kurang tahu kalau itu. Maaf, dia masih dengan suami barunya? Masih dengan suaminya itu? Masih. Masih? Iya. Mamanya bekerja? Enggak. Oh, nggak kerja? Iya. Oh, jadi kalau kita lihat ini dari sisi ekonomi, mamahnya Muad ini juga mungkin ya ekonomi sulit juga. Karena yang kita dengar dari Muad tadi bahwa mamahnya tidak bekerja. Yang bekerja itu hanyalah bapaknya. Bapaknya kerja, Bapak Muad kerja, Bapak sambungnya. Kerja. Kerja apa dia? Ngebeliin rongsokan gitu. Hah? Ngebeliin barang bekas. Oh, itu membeli barang bekas, beli barang rongsokan. Iya. Oh, jadi gitu. Oh, jadi masih tentang apa, di rongsokan juga ini? Iya. Oh, di mana itu Muad? Di Cilegon? Iya, di Cilegon. Di Cilegon. Kalau yang kamu lihat, mamahnya ini berkecukupan atau orang kekurangan juga? Kekurangan juga. Kekurangan juga. Iya. Makanya dia sampai minta uang ke kamu ya karena dia kekurangan juga ya. Iya. Tapi meskipun mamahnya orang berkekurangan, seharusnya ya berat juga lah hatinya untuk meminta uang ke anak yang dia tinggalkan selama ini. Harusnya nggak tega untuk meminta uang ke anak yang tidak dia urus selama ini. Nah Muad, dengan keadaan mama kamu seperti itu ya, semenjak kecil kamu tidak mendapatkan kasih sayang yang penuh dari mamahnya. Seperti apa hati kamu ke mamahnya sekarang ini? Hati dan perasaan kamu? Ya di sisi lain seneng, di sisi lain juga sedih. Senangnya ya insya Allah nanti juga saya bisa banggain orang tua. Ada rencana buat ngebanggain orang tua. Sedihnya ya dari kecil saya kurang kasih sayang dari ibu. Nggak pernah disupport? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah dijajanin? Bahkan Muad ini diajak ke tempat dia tinggal bersama, bahkan Muad yang banting tulang. Iya. Di saat dia masih kecil, di usia 14 tahun, 14-15 tahun, Muad sudah bekerja mencari uang. Berjualan, membantu orang berjualan di pecel lele ya. Iya. Nah, uang itu di samping buat jajan Muad, itu sebagian juga diserahkan kepada mamahnya uang gajinya gitu ya. Jadi seperti itu perjuangan Muad dalam kehidupannya. Nah, hingga sekarang ini Muad betul-betul hidup mandiri, berjualan telur asin berkeliling komplek. Semoga adik Muad ini tabah menjalani hidup, tetap bersemangat dan berjuang untuk meraih kesuksesannya. Ya, tetap semangat ya Muad ya. Iya. Tetap semangat meskipun mama bapaknya tidak memberikan kasih sayang, tetapi kamu harus tetap tegar, tetap berjuang untuk meraih impian-impian kamu. Tunjukkan kepada kedua orang tua kamu bahwa kamu bisa. Tanpa mereka, tanpa kasih sayang mereka, kamu bisa tumbuh menjadi seorang anak yang sukses. Amin. Ya, Ya. ya teman-teman.
pada saat kita penayangan video Muad, alhamdulillah Muad mendapatkan donasi dari teman-teman Detik Asa. Nah, yang sekarang akan saya bacakan donasi tersebut. Donasi yang pertama ini dari Ibu Dara. Ibu Dara ini sebagian kita salurkan kepada Muad. Ini uang zakat mal, kita alokasikan ke Muad 150.000. Kemudian dari Bapak Tri Susanto 250.000. Nonem di US 500.000. Kemudian hamba Allah 200.000. Jadi total donasi 1.100.000. Nah, uang ini akan kita serahkan kepada Muad untuk modal usahanya. Di sini kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman Detik Asa yang sudah selalu mensupport setiap kegiatan-kegiatan kami dan selalu mensupport orang-orang yang saat kami bantu. Dalam hal ini saudara Muad yang sudah diberikan donasi. Uang ini kita serahkan kepada Muad untuk modal usaha. Alhamdulillah Muad mendapatkan donasi dari orang-orang baik di luar sana. Ini pergunakan donasi ini sebaik-baiknya buat modal usaha, karena Muad tidak bersedia untuk sekolah. Jadi kelola uang ini dengan baik, semoga berkembang. Nah, ini Muad dari penonton Detik Asa untuk kamu, ya. Bapak Ibu sudah membantu saya. Insya Allah uang ini akan saya pergunakan untuk usaha. Saya doakan Ibu Bapak sehat selalu dan semakin lancar rezekinya. Teman-teman, alhamdulillah ini donasi sudah kita serahkan kepada Muad, dan semoga Muad bisa mempergunakan uang ini sebaik-baiknya untuk usaha, dan harapannya usaha Muad semakin berkembang. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.